Ini adalah 20 trading rules yang dapat mempercepat kalian untuk mencapai trading yang konsisten. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini kita masuk, gue akan bahas tentang yang namanya psikologi teman-teman ya. Jadi yaitu tentang rules gue dalam trading ya. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin ya buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join yang namanya OctaFX. Linknya sudah gue taruh di description di bawah. Jadi kalian tinggal klik link tersebut, kemudian daftar melalui link tersebut, dan kemudian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join juga di grup trading gua ya, itu gratis. Buat kalian yang mau trading saham ataupun forex, kalian bisa join di grup trading tersebut. Grup tradingnya melalui aplikasi Discord, linknya juga sudah gua taruh di bawah teman-teman. Kalian bisa langsung klik link tersebut dan langsung join, kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Oke teman-teman, berbicara tentang trading, pasti semua orang pada saat memulai trading ya, dia pasti ingin menjadi trader yang profitable dan juga konsisten teman-teman ya. Tapi sayangnya kenyataannya nggak semudah itu ya, jadi nggak semudah membalikkan telapak tangan. Nggak bisa seseorang itu baru belajar trading, tiba-tiba dia langsung sukses, langsung jadi trader yang profitable dan juga trader yang konsisten. Tetapi sayangnya teman-teman ya, untuk menuju ke sana ya, untuk menuju ke profitable dan konsisten itu, banyak trader-trader itu yang mindsetnya itu salah teman-teman ya. Jadi mereka ini banyak mengejarnya itu teknik ya. Sedangkan yang kita tahu teman-teman ya, pilar dari trading itu yang paling penting adalah yang pertama psikologi ya. Kemudian yang kedua itu manajemen, dan yang ketiga baru teknik. Psikologi menjadi yang paling penting teman-teman ya, yang kita tahu. Tetapi banyak trader di sana yang mengejar itu teknik ya, karena teknik itu yang paling bisa terlihat, yang paling bisa kita pelajari, dan efeknya tuh paling cepat mungkin ya, karena kita pelajari teknik ini, kita bisa langsung aplikasikan, kita bisa langsung lihat hasilnya. Sedangkan kalau psikologi itu, walaupun dia sangat penting teman-teman ya, tetapi banyak orang yang mengabaikan, karena mungkin prosesnya itu tidak prosesnya pertama lama teman-teman ya, yang kedua itu kita tidak bisa melihat langsung hasilnya secara instan. Ini yang bisa mungkin menjadi alasan kenapa banyak trader itu yang sedikit menghiraukan yang namanya psikologi. Memang tidak bisa dipungkiri kalau misalnya psikologi itu di-build-nya itu oleh experience dan juga waktu teman-teman. Jadi ini memang tidak bisa cepat. Jadi kita mesti butuh jam terbang, kita mesti butuh pengendalian diri, pengenalan diri ya. Dan juga kita mesti mengendalikan emosi kita gitu teman-teman ya. Oleh karena itu memang sesuatu yang tidak bisa dipelajari dan abstrak bentuknya seperti psikologi trading ini menjadi tidak diminati oleh berbagai trader untuk diperhatikan. Dan yang kedua teman-teman ya, ini juga berbicara tentang manajemen ya. Manajemen ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam trading, tetapi ini juga kalah pamornya dengan yang namanya teknik. Jadi semua orang terutama di trader-trader yang ada di Indonesia yang saya tahu teman-teman ya, yang baru-baru mulai, itu semua mengejarnya itu yang namanya teknik ya. Mereka mencari holy grail, mencari teknik-teknik yang benar-benar bisa diandalkan, yang bisa profitnya terus-terusan ya, yang bisa kalau bisa nggak ada lossnya gitu ya, win rate 100%, holy grail lah pokoknya. Mereka mencari itu semua. Yang mana saya tegaskan di sini itu adalah pencarian yang sia-sia teman-teman ya, karena di trading itu yang namanya holy grail itu menurut saya tidak ada ya. Holy grail itu adalah perpaduan dari semuanya, dari psikologi, dari manajemen, dan juga dari teknik yang kita bisa balut sendiri, yang kita bisa buat sendiri, yang mana itu semua terdapat di dalam diri kita teman-teman, bukan dari luaran sana dan nggak bisa dicari. Kita mesti nge-build itu sendiri, oke? Dan oleh karena itu di sini pada kesempatan kali ini gue akan share 20 rules trading gue teman-teman ya, yang mana gue ngerasa ketika gue bikin rules trading ini ya, ini mempercepat jalur gue untuk menuju yang namanya konsisten teman-teman ya. Jadi ini 20 trading rules ini ya, ini adalah 20 trading rules yang gue tulis teman-teman di satu karton ya, di satu kertas karton yang besar, terus gue tulis teman-teman ya, terus kemudian gue tempel di kamar gue, yang mana setiap malam sebelum tidur gue pasti selalu lihat, dan gue selalu afirmasi atau selalu selalu membaca lah, minimal membaca ulang dari 1 sampai 20, dan kemudian gue baru tidur. Kenapa gue melakukan ini ya? Itu sebenarnya gue termasuk salah satu orang yang percaya tentang mindset programming teman-teman ya. Kalau misalnya kalian pernah dengar istilah NLP atau Neuro Linguistic Programming, mungkin kalian harus melihat hal itu kalau yang belum tahu ya. Tapi kalau udah tahu, mungkin kalian bisa belajar dan bisa menghubungkannya dengan trading ya. Mungkin nanti di next video gue bisa bahas tentang psikologi trading, gimana cara hubunginnya NLP dengan psikologi trading supaya bisa membantu kita dalam trading. Tapi itu mungkin di lain video, nggak di video ini.
Di video ini gue cuman pengen sharing ke kalian 20 trading rules gue ya. Buat kalian, gunanya apa gue sharing ini? Gunanya itu buat kalian yang belum punya trading rules ya, mungkin kalian bisa copy dan bisa mengembangkan sendiri ya. Karena ini juga ya sebenarnya nggak semuanya dari gue banyak terinspirasi dari luaran sana, dari trading rules yang ada di luaran juga ya. Gue juga banyak terinspirasi dari sana, tetapi gue modifikasi sendiri juga sehingga itu menjadi cocok buat gue. Nah ini gunanya gue sharing di sini supaya kalian melakukan hal yang serupa dengan yang gue lakukan. Jadi kalian bisa mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk kalian, yang cocok buat kalian, kalian bisa ambil dan kalian bisa modifikasi sendiri. Oke? Nah, kalian bisa lihat di layar teman-teman ya. Di sini gue akan menyebutkan 20 trading rules gue, dan di sebelah ini gue ada quotes teman-teman ya. Kalian perhatikan di sini. Kalian harus memiliki suatu guide teman-teman ya, atau suatu pedoman untuk mencapai goals kalian menjadi lebih cepat ya. Ini dalam semua bidang sih ya. Kalau misalnya kalian gue gampangnya ambil main games aja deh, main games ya. Kalau misalnya kalian main games petualangan atau RPG teman-teman ya, kalian kalau nggak ada guide, dengan ada guide itu pasti permainannya jauh lebih cepat ketika ada guide-nya gitu ya. Dan begitupun kalau misalnya kalian belajar olahraga gitu ya, kalau misalnya kalian nggak ada yang ngajarin sama kalian ada yang ngajarin ya, kalian entah itu kalian lihat di YouTube tutorialnya atau kalian punya mentor untuk ngajarin atau memberikan kalian guide ya, itu pasti kalian akan lebih cepat bisa gitu ya. Nah begitupun dengan trading ya, sama aja. Kalau misalnya kalian otodidak, nggak punya guidance ya, nggak punya apa-apa, kalian cari sendiri dari awal gitu ya, nggak ada pemetaannya, itu kalian akan lebih lama ya. Bukannya nggak bisa, tetapi akan lebih lama untuk mencapai konsistensi dibandingkan kalian memiliki guidance ya, entah itu guidance-nya entah itu seorang mentor atau kalian memiliki rules yang prinsip-prinsipnya itu kalian ambil dari luaran sana, dari trader-trader yang sudah sukses, terus kalian jadikan itu guidance ya, itu akan menjadi lebih cepat. Nah di sini gue akan sharing teman-teman ya, rules gue yang pertama, oke? Yang pertama, sesimpel awali dengan doa, teman-teman. Jadi sebelum kalian trading ya, sebelum kalian masuk ke bisnis ini pun, kalian awali dengan doa ya. Kalian harus berdoa, kalian harus melepaskan semua semua unek-uneknya tuh kepada Yang Maha Kuasa sebenarnya gitu. Jadi intinya kita tuh berpasrah diri kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena percayalah, kalau gue sih orangnya percaya sumber rezeki itu ditentukan sama yang di atas. Jadi gue akan menyerahkan itu semua ke yang di atas, dan kemudian intinya gue minta pencerahan dan juga minta jalan lah. Kalau misalnya di bisnis ini, tuntun gue sebagai menjadi sebagai trader yang sukses kayak gitu ya. Gue jadi selalu awalinya dengan doa. Itu yang pertama teman-teman ya, sesimpel itu. Yang kedua teman-teman ya, tentukan tujuan trading. Oke, tentukan tujuan trading. Tujuan trading ini maksudnya apa? Gini, trading itu kan tujuan orang ikut trading itu atau terjun ke dalam dunia trading macam-macam ya. Ada yang benar-benar pengen serius, ada yang mau main-main aja, ada yang mau judi teman-teman ya. Terus kemudian ada yang benar-benar mau berinvestasi teman-teman. Oke. Nah kalian tentukan tujuan trading kalian. Kalian mau trading ini apa? Apakah kalian hanya mengejar adrenalin ya? Atau kalian benar-benar mau mengembangkan duit ya? Jadi kalau kalian mau mengembangkan duit, mau benar-benar jadi investasi, kalian harus perlakuan ini sebagai bisnis ya. Nanti perlakuan kalian itu akan berbeda. Setiap tujuan trading itu akan berbeda. Kalau misalnya kalian yang untuk judi ya, kalian nggak perlu pusing-pusing ya, kalian tinggal taruh duit ya, terus kalian tinggal kayak main di kasino aja seperti itu. Sedangkan kalau kalian perlakuan ini seperti bisnis ya, atau benar-benar serius gitu ya, kalian akan membuat trading plan segala macam kayak gitu-gitu. Jadi perlakuannya akan berbeda. Jadi tentukan tujuan trading kalian dulu. Jangan hanya di mulut aja, tetapi kalian benar-benar pikirkan ya, kalian kenapa mau trading, dan kalian harus benar-benar melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Oke? Itu yang kedua. Kemudian rules gue yang ketiga itu adalah selalu bikin yang namanya trading plan ya. Jadi kalian kalau dalam trading ya, buat kalian yang masih suka tradingnya itu pakai feeling ya, terus kemudian nggak pernah coret-coret yang namanya trading plan ya, cuman analisa, cuma sekedar lihat chart, garis-garis bayangin di otak ya, di pikiran, diimajinasikan saja, nggak ditulis ke kertas, nggak ditulis planningnya seperti apa, nggak ditulis jurnalnya seperti apa. Mulai sekarang tolong kalian lakukan itu, karena percayalah sama gue teman-teman ya, ini merubah trading gue banget ya. Setelah gue bikin trading plan dan enggak, itu jauh banget hasilnya. Jadi kalian bisa coba dulu ya. Jadi mungkin ini selama ini bukan teknik kalian yang salah, tapi perlakuan kalian terhadap teknik kalian itu dalam trading itu yang salah. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Atau mungkin selama ini psikologi kalian yang menjadi masalah, bukan yang masalah tekniknya. Sebenarnya tekniknya itu udah bener nih, kalian nih tekniknya ini bisa dipakai. Cuman masalahnya tuh ada di pikiran kalian nih, psikologi kalian. Dan juga di
manajemen kalian, trading manajemen, dan salah satunya ya, begin trading plan ini adalah trading manajemen yang harus kalian lakukan. Oke, so buat kalian yang masih belum lakukan, tolong lakukan segera ya. Kemudian yang keempat adalah mengerti gambaran besar tentang suatu market ya. Jadi gini, pada saat kalian trading ya di time frame yang kalian entry, misalnya kayak saya entry di time frame 30. Selalu lihatlah time frame yang 2 kali lebih besar. Untuk apa? Untuk melihat gambaran market yang lebih besar. Jadi kita bisa tahu nih tren sebenarnya secara big picture-nya itu mau kemana trennya. Kalau secara M30 atau tren lebih kecilnya dia mau turun tetapi big picture-nya dia mau naik, apa yang harus saya lakukan kayak gitu. Berarti kita mesti apa ya, kita bisa menambah info untuk jaga-jaga, kita bisa menambah info untuk lebih percaya diri, kita lebih menambah fleksibilitas tuh untuk mengatur kita punya plan itu seperti apa nantinya. Jadi kita harus bisa menguasai atau kita bisa melihat market trend itu yang lebih besar atau gambaran besar marketnya 2 kali time frame di time frame entry kita. Jadi itulah kenapa alasannya gue selalu bilang ada time frame entry, ada time frame roadmap. Gunanya itu untuk ini ya, untuk mengerti gambaran besar terhadap suatu market. Oke, itu yang keempat. Yang kelima teman-teman ini adalah let the profit run and cut the losses short ya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalian harus punya mindset itu lebih ke profit. Kalau misalnya kita profit, kita jangan buru-buru cut gitu ya. Tapi kalau kita cut loss, kalau misalnya kita rugi gitu ya, kita harus punya mindset tuh buru-buru cut loss. Tetapi sayangnya ya, yang terjadi di trader-trader yang baru itu terbalik teman-teman ya. Ketika dia untung, dia pengennya cepat-cepat cut itu ya, untungnya cepat-cepat ditutup. Tapi ketika dia rugi, dia berani nahan tuh kerugiannya sampai dalam banget, sampai akhirnya dia nggak bisa nahan lagi, hingga akhirnya dia MC gitu ya. Nah ini harus dirubah mindset seperti ini. Kenapa susahnya ya? Apa susahnya kita tuh bisa menahan profit sehingga kita bisa lihat profitnya itu ngeran terus ya sampai naik terus. Tetapi kenapa kita malah sebaliknya gitu? Itu yang kita harus pikirkan ya. Kenapa kita bisa seperti itu? Harusnya yang benar tuh kita benar-benar harus cut the losses short, teman-teman. Jadi kita tuh kalau misalnya kita ada floating loss itu kita harus benar-benar waspada banget tuh. Kita harus benar-benar siap-siap buat nge-cut, teman-teman ya. Apapun alasannya, stop loss-nya juga harus jelas di mana dan segala macam. Kita tuh harus siap-siap cut loss. Jadi intinya risk reward itu penting. Risk itu harus lebih kecil daripada rewards-nya, teman-teman. Oke? Itu adalah prinsip saya nomor 5. Kemudian rules yang nomor 6 adalah temukan 3 trading strategis, teman-teman ya. Jadi trading strategi itu banyak ya. Dengan kalian tuh bisa bikin sendiri. Dengan teknik-teknik yang udah gue sharing di video-video gue sebelumnya, gue udah banyak banget teman-teman ya. Nggak bohong, kalian cek aja ya di YouTube gue dari video awal tahun ini sampai sekarang, gue udah sharing banyak banget ilmu. Itu ilmu yang gue sharing bukannya buat kalian pakai semua, teman-teman ya. Itu gunanya gue sharing itu adalah kalian pilih ya dari teknik-teknik yang gue sharing, terus kalian bikin tuh combine ya, teknik-teknik itu combine jadi satu senjata yang benar-benar namanya kalian bisa pakai gitu ya. Nah, kalau di sini di rules gue, kalian minimal temukan 3 ramuan atau 3 senjata yang kalian bikin dari teknik-teknik yang udah gue kasih. Syaratnya apa 3 trading ini ya, 3 strategi. Harus ada strategi yang bisa diaplikasikan pada saat market sedang bullish ya, sedang volatile, sedang tinggi ya, sedang trending. Yang kedua bisa diaplikasikan ketika marketnya itu sedang sideways, teman-teman ya. Dan yang ketiga, marketnya itu sedang momentumnya tinggi atau volatility tinggi sekali. Oke, maksudnya tinggi itu adalah ketika harganya itu range-nya besar-besar. Itu kalian harus bikin 3 strategi yang seperti itu. Oke. Itu adalah rules nomor 6. Dan kemudian rules nomor 7 adalah lakukan backtest minimal 20 kali transaksi, teman-teman ya. Nah, setelah kalian bikin yang namanya trading strategis tadi ya, kalian harus backtest dulu ya. Jangan sampai kalian udah bikin strategi nih, terus kemudian kalian langsung pakai saking pedenya. Nggak boleh gitu ya. Kalian tetap harus backtest. Backtestnya di mana, Bang? Backtestnya bisa di akun demo yang pertama, atau kedua, kalian bisa menggunakan fasilitas backtest yang ada di MetaTrader. Ya, MetaTrader itu menyediakan fasilitas backtest. Kalau nggak tahu caranya, di video-video gue sebelumnya gue sudah jelasin. Kalian cari aja caranya untuk backtest strategi kalian seperti apa di video gue sebelumnya. Oke? Jadi minimal kalian lakukan 20 kali tes dulu, teman-teman ya, menggunakan strategi yang kalian pakai. Ya, satu strategi 20 kali trade. Kalau kalian punya 3 strategi, berarti per strategi kalian harus backtest 20 kali trade. Oke? Itu nomor 7. Kemudian rules berikutnya nomor 8 adalah gunakan strategi yang cocok di kondisi market yang sedang berjalan saat ini. Oke? Jadi gini teman-teman, sebelum kalian membabi buta ya menggunakan strategi yang sudah kalian develop, misalnya kalian punya satu strategi,
Kalian sudah pede banget nih sama strategi ini nih. Terus begitu lihat market, wah, nggak ngelihat kondisi marketnya dulu, kalian langsung babat pakai yang namanya strategi yang kalian pakai. Nah, itu juga salah, teman-teman ya. Kalian harus melihat kondisi marketnya seperti apa. Apakah kondisi market itu lagi sideways, lagi trending, atau volatility-nya lagi tinggi. Itulah kenapa gue bilang tadi suruh bikin 3 strategi itu supaya kalian bisa melihat. Dan ketika kalian melihat, kalian bisa mengaplikasikan strategi yang berbeda di market kondisi yang berbeda juga. Karena setiap market kondisi itu membutuhkan strategi yang berbeda-beda juga. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu nomor 8 rules-nya. Kemudian rules berikutnya nomor 9, gunakan position sizing yang benar. Position sizing itu apa? Position sizing itu adalah besarnya lot yang kita mau pakai. Atau ibaratnya ini kita sudah sudah menyentuh ranah yang namanya money management atau lot management, teman-teman ya. Jadi sebelum trading ya, kalian harus pikirkan equity kalian itu berapa, kemudian lot yang mesti kalian pakai untuk trading itu berapa ya. Jangan sampai kalian equity-nya cuma $100, tradingnya itu 1 lot, atau tradingnya itu 0,5 lot. Itu nggak boleh karena position sizing-nya terlalu besar untuk equity $100. Jadi kalian harus menggunakan position sizing yang benar. Kalau kalian nggak tahu caranya, di video gue sebelumnya juga gue udah jelasin caranya untuk mengatur lot yang benar gimana. Oke, kalian tinggal bisa lihat. Kemudian rules gue berikutnya nomor 10 adalah mengerti keadaan diri ya secara psikologis. Oke, jadi maksudnya apa? Kalian sebelum trading kalian harus mengerti nih, kalian ini lagi ada di mood yang seperti apa sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian moodnya lagi jelek ya, terus kemudian lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah sama keluarga, sama temen ya, sama kerjaan atau sama istri, pokoknya punya beban pikiran yang berat, itu kalian jangan trading. Oke? Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kalian paksakan trading seperti itu, nanti segala decision yang kalian make untuk market itu base-nya itu on emotional. Ya, kalian tidak bisa berpikir secara objektif, secara logik atau logika. Kalian akan berpikirnya secara emosional karena kalian stres, teman-teman ya. Oleh karena itu, kalau kalian dalam kondisi yang bermasalah atau kondisi yang stres secara psikologinya, kalian lebih baik libur dulu tradingnya, kalian tenangin diri dulu. Nanti kalau misalnya sudah baikan, moodnya sudah bagus, baru kalian trading lagi. Oke? Nah, kemudian rules gue berikutnya nomor 11 adalah anggap dan posisikan diri kita sebagai trader yang sangat disiplin, teman-teman ya. Ini termasuk afirmasi masuknya ya. Jadi kalau kalian belajar NLP, kalian akan belajar tentang afirmasi ya, teman-teman. Ini termasuk afirmasi. Kalian sebelum tidur, kalian baca rules yang nomor 11 ini, kalian bilang, saya adalah trader yang very discipline, saya adalah trader yang very consistent. Buat apa? Itu secara nggak sadar ya, kita akan membuat statement di unconscious mind kita bahwa kita adalah trader yang disiplin. Sehingga ketika kita trading beneran nanti, itu secara nggak sadar nanti kita akan nge-recall itu, teman-teman. Nge-recall bahwa diri kita adalah trader yang disiplin. Oleh karena itu nanti trading plan kita bisa kita jalani secara disiplin juga, dan nanti tradingnya jadi lebih enak gitu ya, sesuai dengan trading plan lah, jarang melenceng, jarang menggunakan emosi, selalu menggunakan basis yang namanya logic dan juga planning, seperti itu. Oke, jadi ini masuknya ke afirmasi ya, dan ini merupakan tahap yang penting kalian harus lakukan. Kemudian rules berikutnya yang ke-12, teman-teman ya, hindari keluar masuk market yang sering ya. Jadi maksudnya gini loh, ada orang yang trading itu sedikit-sedikit masuk market, sedikit-sedikit keluar ya. Jadi satu hari itu bisa keluar masuk market bisa 20 kali, teman-teman. Nah, kalau saran gua, hindari hal seperti itu. Kenapa ya dihindari? Karena kalau kalian melakukan hal itu, udah pasti kalian tradingnya nggak pakai manajemen, nggak pakai yang namanya plan ya. Jadi yang gua mau itu adalah kalian punya quality trading yang punya kualitas tuh bagus. Maksudnya seperti apa? Kalian benar-benar analisa, kalian benar-benar bikin planningnya seperti apa, terus kemudian kalian juga punya target yang jelas, stop loss yang jelas, risk reward yang jelas, pokoknya kualitasnya bagus. Sehingga ketika kalian menghasilkan trading yang kualitasnya bagus, kalian nggak perlu yang namanya numbers, teman-teman, nggak perlu namanya banyak-banyakan keluar masuk market. Kalian cukup keluar masuk market itu 1-2 kali maksimal sehari ya. Itu kalian sudah bisa make money dan bisa konsisten dalam trading. So kalian harus temukan kualitas trading kalian yang bagus dibandingkan kalian keluar masuk market terus-terusan selama 20 kali ya. Itu menurut gua akan kurang maksimal dibandingkan kalian menemukan kualitas trading yang bagus. Kalian akan lebih capek kalau misalnya kalian sering keluar masuk market. Capek pikiran, capek otak juga karena kita terlalu banyak melihat market dan lain-lain. Oke? Dan itu nomor 12. Kemudian berikutnya nomor 13, teman-teman ya. Simple, jangan overtrade. Oke? Jadi kalau misalnya kalian sudah
trading 1-2 kali ya teman, ini juga berhubungan dengan rules gue sebelumnya, kalian stop teman-teman, jangan trading lagi walaupun kalian masih untung, kalian berada di dalam posisi yang lagi hype gitu, yang lagi on fire mungkin, kalian jangan trading paksakan over trade gitu ya. Dan juga kalian juga jangan trading terlalu banyak pair gitu ya. Jadi misalnya kalian tradingnya di 10 pair yang berbeda, buka barengan. Itu jangan over trade seperti itu. Kalian cukup pilih pair 1-2 pair yang kalian anggap kalian sudah hafal dia punya behaviornya. Kalian sudah menguasai market tersebut, kalian cukup 1-2 pair saja untuk trading gitu ya. Oke. Kemudian rules berikutnya nomor 14 adalah jangan menutup posisi tanpa ada alasan yang jelas. Oke. Kalian baik lagi ya, kalian sudah bikin yang namanya trading plan, oke? Nah, ketika kalian sudah bikin trading plan, kalian sudah tahu nih stop loss-nya di mana, TP-nya di mana. Silahkan kalian eksekusi trading plan tersebut ya. Kalaupun kalian mau punya plan B ya, kalian mau cut loss sebelum kena SL gitu ya, atau mau reverse atau segala macam gitu ya. Kalian harus punya reason yang jelas dulu. Jangan sampai kalian cuman gara-gara takut, gara-gara ada news mungkin bentar lagi, atau gara-gara ada info dari teman gitu ya, kalian langsung takut, kalian mau close. Jangan. Kalian kalau mau close posisi itu harus ada reason yang jelas, yang objektif dari market, sehingga kalian bisa tahu, oke, market udah ngasih tau gue untuk keluar atau untuk reverse, gue akan melakukan itu. Selama belum ada itu, kalian jangan melakukan, kalian stick to the plan dari awal kalian analisa. Oke? Berikutnya, nomor 15 teman-teman ya, rules gue. Hindari mengambil profit yang kecil dan loss yang besar. Ini juga mirip-mirip dengan trading plan trading rules gue sebelumnya ya, yang tentang let the profit run and cut the loss short gitu ya. Jadi ini intinya mau ngingetin lagi teman-teman ya, kalian kalau trading usahakan jangan timpang terbalik, jangan terbalik risk rewardnya gitu ya. Jangan sampai rewardnya lebih kecil dari risknya, tetapi harus kalian perhatikan risknya itu yang lebih kecil dari rewards ya. Jadi gua sering pakai risk rewardnya itu adalah risk gua 1, rewards gua minimal 1,5 teman-teman. Itu adalah risk reward yang gua pakai sejak awal. Oleh karena itu gua harap juga kalian seperti itu ya. Kalian jangan sampai trading itu baru profit dikit sudah di-cut, terus kemudian kalau loss ya berani nahan sampai kalian kena MC. Jangan seperti itu, kalian harus mindsetnya harus dibalik. Oke? Nah, kemudian nomor 16 teman-teman rules gua adalah kurangi trading yang namanya scalping. Scalping di sini batasannya adalah TP-nya itu kurang dari sama dengan 10 pips ya. Gue bukan penggemar dari scalping, teman. Gue jarang banget trading scalping, tapi bukan berarti gue nggak bisa gitu ya. Gue pernah trading scalping ya, tetapi usahakan jangan sering trading scalping. Kenapa? Karena scalping itu bukan untuk pemula, pertama. Yang kedua, dia butuh fokus yang berlipat-lipat ganda ya. Yang ketiga, dia akan menguras pikiran kalian itu lebih cepat 2 kali lipat, 3 kali lipat teman-teman. Karena tadi ya, pertama dia menuntut fokus, yang kedua itu dia trading scalping itu cepat sekali fasenya teman-teman ya. Jadi kita tuh akan capek sendiri, kita fokus ke monitor, terus kemudian kita menganalisa juga, palanya pusing gitu ya, terus kita mesti nungguin juga, stres juga, pressure-nya besar gitu ya, makanya akan jadi lebih capek. Sehingga kalau bisa kurangi trading scalping, kita tradingnya tuh intraday aja ya, swing trade itu yang harian. Atau kalian lebih, kalau masih baru mulai, kalian bisa main yang position trading gitu ya, misalnya bisa hold sampai seminggu atau sampai sebulan, itu nggak apa-apa kalau misalnya kalian baru mulai. Tapi saran gue, hindari yang namanya scalping. Walaupun dia kesannya lebih seru gitu ya, karena lebih cepat lihat resultnya, hindari atau kurangi itu teman-teman, kurangi scalping. Oke, itu rules nomor 16. Kemudian berikutnya rules nomor 17 gue itu adalah perhatikan money management dan juga risk reward ratio. Oke. Tadi gue udah bilang di awal video, 3 pilar paling penting itu adalah pertama psikologi, yang kedua ini adalah money management, ya trading management, money management, dan yang ketiga baru teknik ya. Sehingga sebenarnya posisi teknik itu, kalian ngejar yang namanya teknik itu ya, strategi-strategi, kalian memang wajib tahu, tetapi itu harusnya kalian harus lebih willing untuk belajar yang namanya manajemen dalam trading. Karena di sini kalau misalnya kalian punya teknik bagus, psikologi bagus, tapi manajemen jelek, pasti kalian akan MC juga gitu ya. Kalau kalian punya manajemen bagus, terus teknik bagus, tapi psikologi jelek, itu pasti MC juga. Tapi kalau kalian punya psikologi bagus, manajemen bagus, tekniknya kurang bagus, kalian belum tentu MC. Itu menariknya teman-teman, oke? Jadi kalian harus perhatikan money management ini. Gue udah buat videonya juga, kalian bisa tonton video tersebut. Dan juga risk reward ratio ini, tadi gue jelasin, kalian juga harus perhatikan. 1:1,5 itu minimal, oke? Nah, berikutnya nomor 18 teman-teman ya. Confidence ya, percaya diri ya. Walaupun kalian itu sudah kena loss yang strict, yang berkali-kali berturut-turut
loss dalam market tersebut ya, kalian harus harus confidence, tetap confidence, jangan mengecilkan diri kalian teman-teman ya. Ini pasti gue tahu ini susah teman-teman ya, karena gue juga pernah ada di posisi itu. Ketika kita loss streak, kita pasti akan minder, kita akan ngedown, dan kita akan nggak percaya sama sistem trading yang kita buat gitu ya. Tapi itu salah teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau kita ngedown ya, nanti yang ada malah nanti kita punya psikologi kena tuh, fearnya kena, malah trading kita akan berantakan ke depannya gitu. So kalau menurut gue, kalau misalnya kalian dalam loose streak ya, yang gue lakukan adalah kalian jangan trading dulu, kalian review lagi pelajaran-pelajaran atau materi-materi tentang trading ya, kalian review lagi, cari kesalahan kalian apa, kenapa gue bisa sampai loss streak 5 kali atau 6 kali gitu ya. Kemudian tetap dalam mindset kalian harus build yang namanya confidence ya. Cara ngambil confidence kalau susah, kalian bisa mulai dari demo lagi ya, kalian bisa mulai dari lot yang kecil lagi. Pokoknya build confidence sampai kalian confidence-nya jadi, percaya diri lagi, baru kalian trading di real market lagi. Selama itu belum terjadi, kalian tradingnya di demo aja, atau kalian tenangin diri dulu ya, mungkin melakukan meditasi atau segala macam, itu juga membantu. Oke? So, itu yang nomor 18. Yang nomor 19 adalah jangan pernah berhenti belajar, teman-teman ya. Gue percaya ya, di dunia trading itu tidak ada yang jagoan, teman-teman. Tidak ada namanya abang jago, itu nggak ada, teman-teman, di dunia tradingnya. Semua sama ya. Semua itu adalah, yang paling jago itu adalah market, teman-teman ya. Kita nih sebagai trader tuh nggak ada yang jago. So, jangan jadikan diri kalian sombong kalau misalnya kalian itu sudah sering win atau sering win rate-nya sudah tinggi segala macam. Jangan anggap diri kalian invisible, teman-teman ya. Kalian harus tetap down to earth, kalian harus tetap punya mindset gua ini hanya seorang murid di dalam market gitu ya. Kita harus selalu terus belajar dalam trading itu tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, teman-teman. Karena apa? Karena market itu selalu dinamis, market berubah. Gua pun sampai detik ini masih belajar, masih melihat tutorial YouTube di luaran sana gitu ya, yang menurut gua bagus. Gua akan ulang, gua akan baca, dan gua akan mengambil hal-hal baru yang menurut gua ini ternyata infonya bagus gitu loh. Jadi dalam trading ini kita nggak ada yang lebih jago dari satu sama lain. Menurut gua yang paling jago itu market ya. Oleh karena itu gua nggak akan pernah berhenti untuk belajar di bisnis ini. Dan begitupun juga harusnya kalian berpikir seperti itu. Kalian jangan cepat puas, kalian harus tetap terus belajar di bisnis ini. Oke? Dan rules gue yang terakhir, teman-teman, ya sebagai penutup adalah kalian harus belajar yang namanya bersyukur, teman-teman ya. Kalian sudah memiliki progres dalam trading ya, itu kalian harus bersyukur. Walaupun duitnya belum besar sekarang, misalnya kalian sudah konsisten trading per bulannya misalnya di $30 konsisten, walaupun duitnya nggak besar, tetap kalian harus bisa bersyukur. Karena apa? Karena itu progres, teman-teman ya. Banyak orang-orang yang tidak bisa sampai ke progres yang kalian telah buat. So, kalian harus bersyukur, kalian harus bisa merewards diri kalian, menghargai diri kalian, merespect diri kalian, bahwa kalian sudah mencapai satu titik yang orang lain belum tentu bisa sampai. Oke? So, itu adalah 20 trading rules gue, teman-teman, yang gue pakai. Dan ini 20 trading rules ini yang sudah membuat diri gue itu bisa stay di bisnis ini, yang bisa membuat diri gue juga growth di bisnis ini. So, ini gue juga rekomendasikan ke kalian untuk membuat trading rules kalian masing-masing. Kalau kalian mau copy dari gue, terus kalian mau modif juga silahkan, teman-teman ya, gue nggak akan larang. Itulah emang tujuan gue sebenarnya dalam share video ini. Gue pengen kalian juga berkembang di bisnis ini. So, ya semoga bisa bermanfaat, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, jangan terlalu mengejar yang namanya teknik. Kalian harus kejar dua itu ya, psikologi dan juga yang namanya manajemen, supaya kalian bisa berkembang atau menjadi trader yang sukses, teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sharing, teman-teman. Tapi gue mau ingetin juga, buat kalian yang belum punya broker, teman-teman, kalian bisa join di OctaFX. Linknya sudah ada di description di bawah. Kalian bisa klik link tersebut, dan kemudian kalian bisa daftar dan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka video-video seperti ini ya. Kalian juga bisa like video ini dan share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan video ini. Dan juga kalian bisa komen di bawah, teman-teman, kalau misalnya ada yang kurang, atau kalian mau request tentang materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya, kalian boleh request di bawah. Gue akan baca dan gue akan usahain untuk buat videonya untuk kalian, teman-teman. Oke? Dan thank you banget sekali lagi untuk kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini, teman-teman ya. Semoga yang gue sharing ini bisa ya minimal tuh ngebantuin kalian lah, buat kalian yang masih mencari sesuatu yang kurang dalam trading. Mungkin ini salah satunya yang kurang, kalian bisa mendapatkan informasi di sini dan gue bisa bantu kalian di sini. Oke?
Mungkin sampai sini dulu teman-teman ya. Sampai jumpa di next video teman-teman. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.